Jadi selesai sudah dua tajuk. Tadi yang pertama kita apa tadi? Makna atau definisi daripada sedih dan kenyataannya dalam hidup. Yang kedua tajuk kita sedih berbuah gembira. Tajuk kita yang ketiga belum lagi, inilah yang kita nak buat. Kuasa sedih dalam merubah keadaan. Yang kita maksudkan dengan kuasa sedih adalah kuasa iman yang ada dalam hati orang yang bersedih itu. Kuasa iman yang ada dalam hati orang yang bersedih. Imannya Nabi Yakub, imannya Maryam, imannya ibu Nabi Musa, dengan kuasa iman yang ada di hati mereka, itulah yang merubah sedih menjadi gembira. Jadi fokus kajian kita ini, pertemuan yang ketiga ini adalah kuasa yang merubah sedih menjadi gembira. Kuasa yang dimasukkan adalah kuasa iman, kekuatan iman. Nabi Yakub alaihissalam. Kita coba nak bahas kisah ni melalui tajuk-tajuk gitu. Apa perkataan Nabi Yakub yang menerangkan bahwasanya Nabi Yakub betul-betul memiliki iman yang kuat ketika menjalani kesedihan berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Yaitu Nabi Yakub menyampaikan kepada anak-anaknya bahwasanya Allah lah yang aku minta pertolongan untuk menyelesaikan perpisahanku dengan anak yang ku sayangi. Kalau anakku itu masih hidup dan sekarang aku berpisah dengan anakku, aku meminta tolong kepada Allah. Wallahul musta'an. Dan aku minta tolong kepada Allah untuk mempertemukan aku kembali dengan anakku itu. Ini perkataan Nabi Yakub ini. Perkataan ini menunjukkan kuasa iman yang ada pada Nabi Yakub, sehingga memohon pertolongan kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala menolongnya, sehingga anak yang jauh di negeri Mesir dan beliau di Palestina dapat bertemu kembali. Di mana kita jumpa ayat ini? Henry, kita baca berapa ayat sebelumnya? Ya. Surah Wallahul Musta'an di surah Yusuf. Surah Yusuf ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Tapi kita baca dari ayat yang ke-17. Muka surat 237. 237. Ayat ketiga sampai ayat keempat dari atas. Ayat yang ketiga, keempat dari atas. Berarti tengah-tengah tuh. Kiri atau kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Jumpa Puan Sri? Jumpa. Alhamdulillah. Masih tetap bersemangat? Semangat. Alhamdulillah. Silakan baca Hendri ayatnya. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما
Nabi Yusuf pulang ke rumah, balik bertemu dengan ayahandanya, mengatakan kepada ayahanda mereka, wahai ayah, ketika kami bermain-main tadi, kami meninggalkan Yusuf di tempat barang kami. Kemudian Nabi Yusuf dimakan serigala. Itu yang disampaikan oleh abang-abang Nabi Yusuf kepada ayahandanya. Ini dia bajunya, wahai ayahanda. Ini baju Yusuf, berlumuran dengan darah serigala. Kami jujur, wahai ayah, apa yang kami sampaikan ini betul. Padahal dusta. Mungkin ayah tak percaya kepada kami, tapi kami ini jujur, wahai ayah. Biasanya orang yang bohong tuh macam itu dia. Betul, padahal tak betul. Demi Allah, sumpah betul nih, tapi tak betul. Karena dia hendak meyakinkan ayahnya itu. Ketika mendengar perkataan anak-anaknya itu bahwasanya Nabi Yusuf sudah ditinggalkan, anak yang dicintai berpisah dengannya, maka Nabi Yakub alaihi salam berkata, perkataan Nabi Yusuf inilah, perkataan Nabi Yakub inilah sebagai kuasa dalam menghadapi musibah perpisahan dengan anaknya, yaitu wallahul musta'an, hanya kepada Allah lah aku meminta pertolongan. Fasabrun jamil, sabar itulah perbuatan yang sebaik-baiknya. Dan Allah adalah sebagai yang diminta pertolongannya atas apa-apa yang kamu sifatkan, yang kamu katakan itu, wahai anakku. Jadi apa bekal Nabi Yakub? Kuasa, iman yang ada dalam hati. Tinggal lagi kita pula pada hari ini. Ketika diuji dengan sedih, maka ada tidak kuasa iman itu yang muncul ketika kita sedih? Fasabrun jamil. Nanti akan shopping di Pekanbaru, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, banyak. Boleh, apa salahnya? Asal ada uang, ada duit, boleh lah. Sudah bawa barang sampai ke KLIA, tak jumpa barang tuh. Sudah beli banyak, sedih. Apa bekal ketika itu? Fasabrun jamil, sabar. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah lah minta pertolongan. Kalau memang ya rezeki saya barang tuh, balik dia ke saya. Akan marah-marah pula nanti. Tak payah marah-marah. Nanti letih, penat. Nanti jantungnya berdenyut laju kencang, sakit kepala, stres. Kita juga yang akan menanggung akibatnya. Maka dengan kuasa iman yang ada dalam hati kita itu, fasabrun jamil, sabar. Apa yang berlaku itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali lagi. Semua kawan kita dapat bagnya, kita tak dapat. Penat-penat shopping sampai ke pasar bawah sana. Sudah berharap-harap nak bagi-bagi ke kawan-kawan, tak ada. Kawan ambil bagnya, kita tak dapat. Sedih. Fasabrun jamil. Maka ada orang yang bagi nama anaknya Sabrun Jamil. Mengapa bagi anak nama Sabrun Jamil nih? Supaya anak ingatlah, kalau nanti ada sedih, tengok anak Sabrun Jamil. Rupanya anak itu betul yang perangainya macam tu. Maka namanya Sabrun Jamil, tapi payah nak sabar.
Ada yang bagi nama anaknya Sabrun Jamil, untuk mengingatkan bahwasanya kuasa, modal sabar itulah keimanan ya. Keimanan kepada Allah itulah yang akan merubah kesedihan menjadi gembira. Karena Allah pasti akan memberikan buah hasil daripada kesabaran kita itu. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Macam mana nanti kalau tak jumpa backnya macam mana? Fasabrun jamil. Ini contoh aja lah. Contoh. Tapi itu masih kecil. Ujiannya itu masih tak seberapa. Ada lagi yang diuji dengan lebih berat daripada itu. Pernah bertemu dengan salah seorang daripada jemaah kita. Anaknya satu je, laki-laki. Anak ini pandai, cerdas, dihantar pergi ke luar negara, selesai belajar, diambil oleh kerajaan, ada kedudukan. Anaknya ini betul-betul baik akhlaknya, perilakunya. Kemudian dapat pula pasangan, nak bermenantu nih. Sudah ditetapkan harinya, ijab kabulnya, perasmiannya, walimahnya. Sudah dipersiapkan semuanya, jemputan pun sudah disampaikan kepada siapa-siapa. Tinggal menunggu hari yang telah ditetapkan. Anak ini pergi keluar, kemalangan, meninggal dunia. Kalau kita lah mendapatkan musibah yang macam mana perasaan nanti kita? Allah. Apa kita nak buat ketika itu? Fasabrun jamil. Tak ada yang lain. Anak yang meninggal akan hidup semula, tidak. Dibawalah saya untuk jumpa dengan puan itu. Karena tak boleh Ustaz. Kita ingatkan puan, kita dulu belajar masih ingat. Tak boleh Ustaz. Saya tengok baju pakaian anak, ingat anak itu. Tak boleh. Susah nak melupakan. Maka apa yang kita sampaikan kepadanya? Tak ada yang lain. Sabar, sabar. Fasabrun jamil. Sabar yang indah. Karena di balik kesabaran itu ada keindahan yang Allah telah sediakan. Indahnya suasana nanti. Ya, sekarang ini berpisah dengan anak-anak, tidak akan hidup kembali. Tetapi Allah akan pertemukan nanti di tempat dengan suasana yang lebih indah lagi dari yang di dunia ini. Di mana? Di dalam surga. Itulah dia. Keadaan-keadaan yang masing-masing kita pastilah diuji dengan berbagai macam keadaan. Tinggal lagi sekarang mudah-mudahan kita berjaya dalam menghadapi ujian. Mana kuasa untuk kita berjaya dalam menghadapi ujian? Iman, kuasa iman. Kalau Maryam, kuasa iman yang ada pada Maryam apa? Tadi ayatnya sudah disampaikan. Apa kuasa yang Allah beri kepada Maryam dan Maryam melakukannya? Ya, kuasa iman. Tapi bentuknya seperti apa kepada Maryam? Dan Maryam berjaya. Tidak mau bercakap meskipun kaumnya menuduhnya. Orang kalau ada menuduh kita tidak melakukannya, kita nak jawab ke tidak? Pasti kita nak jawab. Pasti kita nak jawab karena kita tidak mau orang menuduh kita. Yang kita melakukan perbuatan yang tuduhan itu kita tidak melakukannya. Pasti kita nak jawab. Tapi dengan kuasa iman yang ada pada Maryam, aku berpuasa untuk tidak bercakap dengan siapapun manusia. Sampai untuk menjawab tuduhan pun aku tak nak bercakap. Maka Maryam hanya menunjuk kepada anaknya saja. Anaknya yang bercakap. Mana ayatnya? Yang tadi ya ayatnya.
Tapi kita ulang sekali lagi baca ini ayatnya itu yang berkaitan dengan puasa, saum, sumtu lirrahman ya. Di ayat 26 terlihat paling atas. Ayat 26 muka surat? Muka surat 307. 307. Ini tentang Maryam. Kalau tadi tentang Nabi Yakub, wallahul musta'an. Kalau Maryam berkaitan dengan berpuasa tidak bercakap. Ini menunjukkan bukti ada kuasa iman pada Maryam sehingga mampu menahan untuk tidak bercakap. فكلي واشربي وقري عينا. Makanlah dan minumlah dan tenangkanlah hatimu wahai Maryam. Sambungan. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. Kalau nanti kamu melihat ada seseorang yang menuduhmu, maka katakan bahwasanya aku berpuasa kepada Allah yang Maha Pengasih. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Aku tak nak bercakap dengan siapapun pada hari ini. Nah, itu menahannya itu berat tuh. Itulah dia kuasa. Ada yang menyangka pada masa itu yang akan menjawab tuduhan itu adalah Maryam. Ada yang menyangka bahwasanya, Maryam, mengapa kamu lakukan perbuatan yang tercela ini? Bapakmu bukanlah seorang yang jahat, ibumu bukanlah seorang yang tercela. Mengapa kamu macam ini wahai Maryam? Mereka berharap yang akan menjawab tuduhan itu adalah Maryam. Tetapi Maryam memberikan isyarat kepada anaknya yang menjawab. Kalau Maryam yang menjawab, mungkin boleh jadi mereka tak percaya. Tapi kalau anak kecil yang belum boleh bercakap menjawab, macam mana tak nak percaya? Kerana kekuasaan Allah terlihat pada anak kecil yang menjawab. Dan mereka sebelumnya ketika Maryam menunjuk kepada anaknya bahwasanya anaknya yang akan menjawab, mereka mengatakan, "Hei Maryam, kami berharap kamu yang akan menjawabnya." Kemudian kamu mengatakan pula, menunjuk, mengisyaratkan bahwasanya anakmu yang akan menjawab. Mana mungkin anakmu itu yang akan berkata-kata untuk menjawab tuduhan kami. Di mana ayatnya ini? Maryam, ayat 29. Ayat 29. فأشارت إليه. Maryam menunjuk kepada anaknya. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Bagaimana anak yang masih kecil dalam pangkuan itu akan berkata-kata wahai Maryam? Kata kaum itu kepada Maryam. Kemudian قال إني عبد الله. Maryam diam, tapi anaknya yang berkata-kata, aku adalah hamba Allah. Wah, terkejutlah kau itu. Anak kecil bercakap, aku adalah hamba Allah. Pendek saja perkataannya? Tidak, ada sambungannya lagi, panjang perkataannya itu, supaya tidak disebut sebagai kebetulan. Betul bersengaja untuk menjawab tuduhan. Tuduhannya, jawabannya berikutnya. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku dijadikan sebagai nabi dan diberikan kepadaku kitab. Diberikan kepadaku kitab dan aku dijadikan sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Allah jadikan aku dimanapun aku berada sebagai orang yang diberkahi. Kemudian Allah memerintahkanku untuk sholat, untuk mengeluarkan zakat. Masya Allah, panjang jawabannya. Lanjutan ayat.
selama aku masih hidup. Selama aku masih hidup. Ya, selama aku masih hidup. Ya. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Dan menjadikan aku berbakti kepada ibuku, dan bukan menjadikan aku orang yang sombong, yang tercela. Masya Allah, bercakap panjang. Maka terkejutlah kaum itu. Mana ada anak bercakap sepanjang itu? Dan tidak boleh disebut kebetulan, karena percakapannya panjang dan tersusun rapi dan mengandung makna. Maka membuat mereka tidak punya alasan lagi untuk menuduh Maryam. Itu buah dari kuasa yang dimiliki oleh Maryam. Jadi jangan lupa pangkal tadi, yaitu kuasa yang dimiliki oleh Maryam menahan untuk bercakap. Tetapi Allah telah menggantikan untuk menuduh, untuk menjawab tuduhan itu, yaitu anaknya yang berbicara untuk menjawab tuduhan. Allahu Akbar. Itu Maryam, kuasa yang ada pada Maryam. Sekarang kita pindah pula, kuasa mana? Mana dia ayat yang menerangkan bahwasanya ibunda Nabi Musa itu juga memiliki kuasa? Kalau tadi kan Nabi Yakub sudah, wallahul musta'an. Kalau Maryam, fasabrun jamil. Maryam falan ukallimal yauma insiya. Ya, menahan diri untuk tidak bercakap. Kemudian ibunda Nabi Musa, mana dia kuasa yang menerangkan bahwasanya ibunda Nabi Musa itu memiliki kuasa dalam menghadapi musibah? Di surah Al-Qasas. Di surah Al-Qasas ayat 10 sampai 13. Ayat 10 sampai 13, muka surat 386. 386. Dimulai dari ayat keempat daripada bawah. 4 daripada bawah. Sebelah kiri. Inilah puncak pengajian kita ini. Macam mana ya supaya kita boleh memiliki kuasa untuk merubah kesedihan menjadi gembira? Inilah dia nih kuncinya ini. Jumpa? Kita baca dulu. Baik. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka menjadilah hati ibu Nabi Musa itu kosong. Hatinya kosong. Ya, kosong dari yang lainnya selain Allah. Isinya dalam itu hanya Allah saja. In kadat latubdi bihi laula arwabqana ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Nah, ibunda Nabi Musa itu hampir saja mau berkata, mau mengeluarkan kata-kata, akhirnya menahan, yaitu untuk menyatakan bahwasanya yang dihanyutkan itu adalah anaknya. Karena kalau ia berkata-kata, diketahuilah nanti itu sebagai anaknya. Sementara Fir'aun ingin menjadikan Nabi Musa itu sebagai anak angkatnya. Karena kalau diketahui itu adalah dari kalangan Bani Israel, kan Fir'aun sudah bermimpi bahwasanya yang akan menjatuhkan singgasananya adalah anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Kuasa yang ada pada ibunda Maryam menahan karena keimanannya kepada Allah. Allah menguatkannya. Laula arrabatna, ribat, ikatan. Allah ikat hati ibunda Nabi Musa itu. Jadi kita buat ikatan juga dengan iman, sehingga terikatlah hati kita itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berserah diri hanya kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sempurnalah keimanan kita. Ujung ayat itu. Apa ujung ayatnya? Litakuna minal mu'minin.
Apa itu maknanya itu? Agar dia menjadi dari kalangan orang-orang yang beriman. Supaya dia ibunda Nabi Musa itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Berarti punya kuasa lah dengan keimanannya itu. Yang dengan kuasa tersebut maka layaklah untuk mendapatkan kegembiraan, yaitu kembalinya anak ke pangkuannya. Jadi siapa yang menciptakan kuasa itu? Ya Allah. Tetapi usaha dari kita, kita yang berusaha. Maka ke Pekanbaru untuk menambah keimanan terlebih dahulu sebelum bertujuan untuk belanja di pasar, supaya bertambah kuasa iman yang ada pada kita. Ya, mungkin kalau nak belanja di mana-mana boleh, di KL boleh, di Wisma Yakin boleh, dekat Masjid India kan, nah boleh, di mana-mana kita belanja boleh, tapi menuntut ilmu. Nah, maka kita boleh cari tempat-tempat yang akan menambahkan iman di dalam hati kita dengan bertambahnya ilmu kita. Karena bertambah ilmu, bertambah iman, insyaAllah. Nah, dengan bertambah iman ini bermakna ada kuasa dalam hati kita untuk menghadapi musibah berupa kesedihan-kesedihan. Karena kesedihan itu adalah di antara musibah yang Allah ujikan, Allah jadikan ia sebagai ujian bagi kita. Inilah hamba-hamba Allah yang diberi kuasa. Nabi Yakub diberi kuasa itu, Maryam diberi kuasa itu, ibunda Nabi Musa juga diberi kuasa itu. Dan mudah-mudahan kita juga diberi kuasa itu, yaitu kekuasaan iman. Iman itu punya kuasa, punya apa tuh, energi ya? Punya kekuatan untuk merubah keadaan yang tadinya sedih menjadi gembira. Allahu Akbar. Maka kita di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan bersabarlah. 2 kali diperintahkan bersabar. Bersabarlah, wahai orang-orang beriman, kepada orang beriman, bukan kepada semua manusia. Bersabarlah, yaitu bangunlah kuasa keimanan dengan kesabaran. Dengan kesabaran dan berpegang teguhlah di dalam agama dengan ketaatan kepada Allah. Nah, itulah yang menghantarkan kita insyaAllah kepada kejayaan. Mana ayatnya ini? Siapa tahu? Di mana ayatnya ini? Diulang 2 kali. Isbiru wasabiru. Surah Ali Imran. Oh, rupanya Puan Sri hafal juga 30 juz ini. Di mana Puan Sri? Halaman muka surat berapa? Paling akhir. Surah Ali Imran. Masya Allah. Berarti bukan Andri aja yang hafal 30 juz. Oh, 1 tu aja. Paling bawah. Paling bawah. Kanan atau kiri? Bawah sekali. Terbayang juga ya oleh kita kan. Rupanya kalau kita baca Quran itu hari-hari, insya Allah kita akan dapat juga seperti yang didapatkan oleh Ananda Andri. Insya Allah, mudah-mudahan. Beliau ni 1 hari dahulu sampai 15 juzuk ya, murojaah 1 hari 15 juzuk. Selepas itu 10 juzuk. Adik beliau sekarang ini 1 hari berapa juzuk? Murojaah 10 juzuk 1 hari, mengulang hafazan. Adik beliau umur 8 tahun juga sudah selesai 30 juzuk. Perempuan. Nanti Puan Sri boleh bawa sekali dengan adiknya. Jadi 2 sekali dipasangkan kecil. 10 juzuk 1 hari mesti murojaah.
Maka macam mana tak nampak tu di mananya itu. Kerana hari-hari hanya itu saja yang ditengok. Kita pun hari-hari kalau itu saja ditengok, kita boleh tahu juga. Cermin di depan rumah kita di mana? Dinding kanan ke dinding kiri? Biasanya kalau letak kunci kereta kat mana kita letak? Kan kita tahu kan, kalau hari-hari itu saja yang kita lihat, kita boleh bayangkan. Tapi kalau Quran hari-hari kita lihat, maka insya Allah mudah-mudahan. Surah Al-Imran ayat yang terakhir. Baca Andri. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Dengan keimananmu bersabarlah. Semakin kuat keimananmu, semakin kuat pula kamu dalam bersabar. Dan teruslah bersabar, bersengaja untuk sabar. Karena boleh jadi ujian itu dari hari ke hari semakin berat. Maka tetaplah terus bersabar. Teguhkanlah hati dalam bersabar terhadap dalam menghadapi ujian-ujian. Dan bertakwalah kepada Allah. Pelihara diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak bersabar, gagal dalam ujian. Untuk berhasil dalam ujian mesti bersabar. Sampai bila kita bersabar? Sabar itu ada batasannya ke tidak? Ada batasan sabar? 5 tahun, 10 tahun? Tak ada. Karena ada juga orang yang berkata, hati-hati wahai sahabat, habis sabar saya. Mana boleh habis sabar? Tak boleh, sabar tak boleh habis. Sampai bila kita bersabar? Sampai mati. Sudah mati, barulah habislah kesabaran. Tak perlu lagi dah. Karena kita sudah tidak lagi menjalani ujian dalam hidup. Bertakwalah kepada Allah. Dengan bertakwa terus menjaga diri, memelihara diri daripada murka Allah. Terus bersabar, tidak pernah berputus asa. Maka ujung ayat, mudah-mudahan kamu beruntung. Dapatlah keberuntungan. Nah, keberuntungan itulah yang menghantarkan seseorang kepada kegembiraan apabila ia bersedih. Ia sedih, dapat keberuntungan, yaitu gembira. Nah, kuasa iman dan kuasa sabar itulah yang akan menghantarkan seseorang kepada kegembiraan selepas kesedihan. Dengan demikian berakhir pula tajuk kita tentang kuasa. Kuasa dalam merubah keadaan dari kesedihan kepada kegembiraan. Alhamdulillah.